Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Diaksa dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Jadi hari ini saya akan membahas tentang OOP atau Object Oriented Program. Jadi dalam awal Object Oriented Program harus ada kelas atau superkelasnya untuk mengenkapsulasi dari data-data yang akan diimport ke dalam script mainnya atau script main.python-nya. Jadi class configuration ini sebagai blueprint yang akan mengenkapsulasi dari data-data variable instance dari keempat ini, yaitu data-data variable instance. Jadi class configuration ini sebagai konstruktornya, dan konstruktor ini akan mengenkapsulasi dari empat ini. Jadi menggunakan implementasi konstruktor dan variable instance. Dan cara mengubah kode prosedural menjadi object oriented program adalah yang pertama, kita membuat kelas sebagai objek yang akan mengenkapsulasi dari empat ini. Kedua, kita harus memperhatikan fungsi-fungsi apa saja yang memakai untuk prosedural tersebut. Seperti ini, fungsinya ada 4, yaitu IP address, gateway, subnet, dan already used, sama dengan false, yaitu sebagai kode validasi atau bisa disebut validasi. Dan yang kedua adalah kita memindahkan fungsi-fungsi 4 ini ke dalam fungsional dari kelas configuration seperti ini: IP address, gateway, subnet dari dev init sebagai konstruktor. Terus save information, yaitu adalah IP address juga, subnet, gateway, dan lain-lain seperti show information dan is duplicate, yang dimana dari 4 fungsi di atas ini akan kita import ke code script mainnya atau main.python-nya. Nah, kita import. Nah, mengambil ini yang dimana save configuration ini menggunakan fungsional dari sini, dari kelas ini, yang dia mengambil dari konstruktornya, yaitu dev init. Ya. Jadi untuk elemen-elemen yang ada di configuration ini antara lain adalah class dan object. Jadi class configuration di sini berfungsi sebagai perwakilan dari konfigurasi jaringan dari package network configuration. Nah, seperti ini, dia sebagai perwakilan dari network configuration yang kemudian akan diimport ke source atau script mainnya atau main.python-nya. Nah, seperti ini network configuration untuk package-nya dan configuration untuk modulnya, atau bisa dibilang perwakilannya. Terus ada lagi, yaitu konstruktor. Konstruktor di sini sebagai inisialisasi yang kemudian inisialisasi dari keempat fungsional. Dari keempat fungsional ini yang kemudian akan diimplementasikan ke variable self, yang dimana self ini sebagai objek saat ini seperti ini. Save information ini adalah tipe data self yang kemudian akan memasukkan self ini, data objeknya ini dari init, gateway, subnet, dan IP address-nya. Tetapi kenapa tidak ada already use-nya? Already use-nya itu akan dipakai ke return false-nya, karena kan dimasukkan yaitu sama dengan false, jadi akan
menjadi tipe data boolean false ya, seperti ini. Jadi tidak perlu memasukkan self untuk already use nya lagi. Dan ya, class configuration ini menggunakan metode seperti, ambil contoh save information untuk menyimpan data ya yang ada di dalam scriptnya atau aplikasi, dan memastikan kevalidan datanya, integritasnya, dan konsistensi datanya. Dan ya, terakhir, suatu objek akan maksudnya setiap objek konfigurasi akan menyimpan data konfigurasinya itu di dalam variabel instansinya. Seperti ini, code ini, daftar config.txt ini adalah variabel instance-nya. Nah, seperti ini kita akan menyimpannya. Oke. Dan ya, itu untuk konfigurasi. Nah, sekarang kita membuka main.python-nya ini. Kita alurnya ini seperti ini. Kita buka, kita jalankan. Ini kita jalankan. Kita masukkan pilihan seperti kita memasukkan konfigurasi atau mau save. Dan ini adalah save configuration, yang kemudian kan save configuration itu kita bisa lihat di menu nomor 2, yaitu menampilkan list configuration-nya. Seperti contoh, seperti ini, dan kemudian boom, kita sudah berhasil menambahkan konfigurasinya. Dan kemudian kita cek konfigurasinya, listnya. Nah, itu saja yang kita ini adalah konfigurasinya yang kita tambahkan dari nomor 1 tersebut, atau menambahkan konfigurasi. Nomor 3 itu adalah memasukkan device-nya atau menambahkan device ke dalam suatu IP address-nya. 4, menambahkan atau menampilkan device-nya. Jadi yang tadi saya sebutkan atau jelaskan tersebut adalah inputnya. Menu input yang akan muncul di dalam code script main-nya. Ini adalah input-inputnya, adalah menu masukkan konfigurasi, menampilkan yang tadi saya jelaskan tadi, dan keluarannya atau outputnya itu sudah dijelaskan tadi. Dan kemudian yaitu alurnya atau langkah-langkahnya. Jadi pertama yaitu kita mengimport modul, import modul configuration, yang dimana configuration ini ada metode seperti configuration, validation, save configuration, save device, dan network device. Yang kedua, kita menetapkan variabel-variabelnya seperti ini. If pilihan ini inputnya seperti ini, dan ya ini yang tadi itu adalah script untuk masukkan menunya. Jadi menunya ini atau variabelnya, variabel global, ada 5 variabel tersebut dari div mainnya yang berfungsi sebagai menu ya. Itu saja. Yang terakhir adalah loopnya. Kita bisa seperti yang saya tadi jelaskan tadi, stop and rerun. Kita ini bakal akan terjadi dalam code ini. Kalau kita ingin mematikan loopnya, kita tinggal pencet 0 saja. Nah, seperti itu. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.